Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajiban kita, terutama ibadah puasa. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Kita telah memasuki bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ketika kita menjalani ibadah puasa, umat Islam perlu sadar bahwa niat sebelum puasa juga tak kalah pentingnya. Selain sebagai syarat keabsahan puasa, niat juga menentukan kualitas pelakunya. Dengan niat, seseorang akan ditentukan mendapatkan ganjaran atau tidak. Dengan niat pula, pribadi seseorang juga akan terlihat apakah kualitasnya meningkat setelah puasa Ramadan atau justru menurun. Dalam perspektif fikih, khususnya mazhab Imam Syafi'i, niat puasa dilakukan pada malam hari, yakni waktu setelah terbenamnya matahari maghrib sampai dengan sebelum terbitnya fajar shadiq atau belum masuk waktu salat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yubayyit siyama qablal fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari, maka tak ada puasa baginya. Beberapa ulama memberikan satu solusi sebagai langkah kehati-hatian, yaitu agar puasanya orang yang lupa berniat pada malam harinya tetap sah, maka dianjurkan pada malam pertama bulan Ramadan untuk berniat akan berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Bila ini dilakukan, maka seandainya seseorang lupa berniat pada malam tertentu, puasanya akan tetap dianggap sah dan tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Namun demikian, Imam Maliki juga memberi isyarat niat berpuasa untuk 1 bulan penuh itu berlaku bila puasanya tidak terputus. Bila puasanya terputus karena sakit, haid, atau perjalanan, maka wajib berniat kembali untuk hari-hari yang tersisa. Beruntungnya kita umat muslim di Indonesia mempunyai sebuah kearifan lokal di mana para ulama membudayakan niat berpuasa bersama-sama pada setiap malam hari seusai salat tarawih berjamaah di masjid-masjid. Niat berjamaah di masjid usai tarawih itu juga menjadi salah satu langkah kehati-hatian jika seorang muslim lupa melafalkan niat puasa di rumah. Perlu diingat, niat puasa bukan hanya soal keabsahan ritual saja, tetapi juga kesalehan individual. Menyambut puasa besok, kita perlu meniatkan 3 hal. Pertama, niat syukur. Puasa mengajarkan kita untuk lebih menghargai nikmat yang sering kali kita anggap biasa. Dengan menahan diri dari hal-hal yang biasa kita nikmati, kita diingatkan akan banyaknya karunia yang Allah berikan dan rasa syukur ini akan meningkat kualitas hidup kita. Kedua, menguatkan keikhlasan. Puasa adalah ibadah yang sangat pribadi di mana hanya Allah yang mengetahui apakah kita benar-benar menahan diri karenanya atau hanya sekedar untuk mendapat pengakuan manusia. Sangat penting bagi kita untuk menjaga keikhlasan ini dalam setiap amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Keikhlasan ini akan menjaga kualitas ibadah kita dan menjauhkan kita dari riya yang bisa mengurangi nilai pahala. Memurnikan niat agar segala yang kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, akan membuat ibadah kita lebih bermakna dan membawa kedamaian batin. Ketiga, niat memperbesar kesabaran. Puasa sejatinya adalah ujian kesabaran, bukan hanya dalam menahan lapar dan haus, tetapi juga dalam mengendalikan diri dari segala bentuk godaan dan kebiasaan buruk. Beberapa dari kita justru menjadikan puasa sebagai alibi untuk menekan produktivitas, memperbanyak tidur,
mengurangi kerja, ini tidak benar. Justru puasa itu adalah instrumen untuk meningkatkan kualitas diri, baik dalam hal ibadah dan pekerjaan. Seseorang yang berpuasa dengan niat yang tulus akan lebih sabar, lebih peka terhadap sesama, dan lebih berusaha menjaga akhlak serta amalan yang baik. Sebaliknya, puasa yang dilakukan tanpa niat yang kuat atau hanya sebatas kewajiban dapat membuat seseorang lebih cenderung untuk merasa terbebani, merasa lapar dan haus sebagai hal yang negatif, dan tidak dapat merasakan manfaat spiritual yang seharusnya didapatkan. Dengan niat yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari bulan Ramadan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.